Saat Anda melintas di dekat area istirahat truk di tengah malam, Anda akan melihat deretan kendaraan besar yang berjejer rapi, mesin berdenging pelan, lampu padam, semuanya diam membisu. Dan di suatu sudut benak Anda, muncul satu pertanyaan. Mengapa orang itu tidur di dalam truk padahal ada hotel tepat di seberang jalan? Terasa seperti pilihan yang aneh, bahkan mungkin terkesan menyedihkan. Namun inilah yang sebenarnya terjadi. Itu bukan pilihan sama sekali. Dan setelah Anda memahami apa yang akan dibahas di sini, Anda akan menyadari bahwa selama ini Anda telah menyaksikan salah satu sistem yang paling terancang dengan presisi di dunia setiap kali Anda melewati area parkir semacam itu, tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Mari kita mulai dari sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu keberadaannya. Ada undang-undang federal di Amerika Serikat, dan aturan serupa berlaku di puluhan negara lain yang secara eksplisit mengatur kapan seorang pengemudi truk boleh berkendara, berapa lama, dan kapan mereka wajib berhenti. Tidak ada pengecualian, tidak ada ruang untuk negosiasi. Seorang pengemudi boleh mengemudi hingga 11 jam, tetapi hanya setelah setidaknya 10 jam berturut-turut benar-benar tidak bertugas. Setelah 8 jam di belakang kemudi, ada jeda wajib selama 30 menit. Dan seluruh jendela waktu mengemudi mingguan hanya akan diriset setelah 34 jam penuh beristirahat. Kini, disinilah hal ini menjadi semakin menarik. Aturan-aturan ini bukan sekadar tulisan di atas kertas. Ada sebuah perangkat kecil berwarna hitam yang terhubung langsung ke sistem mesin setiap truk komersial modern. Disebut Electronic Logging Device atau ELD. Perangkat ini mencatat setiap kali mesin dinyalakan, setiap kilometer yang ditempuh, setiap pemberhentian, setiap menit tanpa terkecuali. Perangkat ini tidak bisa diajak bernegosiasi. Ia tidak menerima alasan sebaik apapun. Begitu jendela waktu istirahat dimulai, truk berhenti dan tidak kemana-mana. Jadi ketika Anda melihat sebuah truk terparkir di area peristirahatan pukul 2 pagi, pengemudi itu tidak berada di sana karena pilihannya sendiri. Jam telah habis, dan truk itu secara hukum tidak boleh bergerak hingga waktunya di-reset. Hotel di seberang jalan sama sekali tidak masuk dalam perhitungan itu, karena pengemudi tidak pernah punya kesempatan untuk pergi mencarinya sejak awal. Namun baiklah, katakanlah pengemudi memang harus berhenti. Mengapa tetap tinggal di dalam truk? Mengapa tidak berjalan kaki ke motel yang hanya 500 meter jauhnya? Pertanyaan itu mengasumsikan sesuatu yang tidak benar, yaitu bahwa motel adalah pilihan yang lebih baik. Truk jarak jauh modern hadir dalam 2 konfigurasi. Pertama adalah kabin siang, hanya kursi pengemudi dan panel kontrol, dirancang untuk pengemudi yang melayani rute regional dan pulang ke rumah setiap malam. Lalu ada kabin tidur, dan disinilah sesuatu yang benar-benar mengesankan dimulai. Di balik kursi pengemudi terdapat ruang hidup yang lengkap. Sebuah tempat tidur berukuran panjang 6 hingga 8 kaki. Kurang lebih setara dengan tempat tidur twin di apartemen di New York City. Lemari built-in di setiap dinding. Kulkas mini. Inverter daya yang mengaliri listrik ke televisi, laptop, kipas angin, dan mesin kopi. Kasur busa memori pada model premium. Insulasi akustik yang meredam suara jalan raya lebih efektif dibandingkan sebagian besar dinding apartemen. Sekarang coba bandingkan secara nyata. Sebuah motel di pinggir jalan tol berharga antara 80 hingga 150 dolar per malam. Namun sebuah truk semi yang penuh muatan panjangnya mencapai 21 meter. Sebagian besar jalur masuk hotel dirancang untuk mobil sedan biasa. Mencari tempat parkir semalam yang legal di dekat hotel, tidak di jalur pemadam kebakaran, tidak menghalangi pintu masuk, bisa menghabiskan 1 hingga 2 jam dari jendela istirahat yang sebenarnya sangat dibutuhkan pengemudi untuk tidur. Belum lagi proses check-in, kebisingan kamar hotel, dan alarm pukul 3 pagi yang tidak akan dipahami oleh siapapun di gedung itu. Para pengemudi yang telah menjalani profesi ini selama 10 atau 20 tahun tidak menggambarkan kabin tidur sebagai sebuah kompromi. Mereka menyebutnya rumah. Semua kebutuhan mereka sudah ada di sana. Rutinitas harian mereka berpusat dari tempat itu.
Tidak ada yang memegang kunci selain mereka. Kabin bukan sesuatu yang terpaksa mereka terima. Dalam kebanyakan kasus, memang itulah yang akan mereka pilih. Ada sebuah angka yang akan mengubah cara Anda memandang semua ini. Pencurian muatan di Amerika Serikat mencapai sekitar 35 miliar dolar setiap tahunnya. Pencuri kargo profesional tidak bekerja secara asal-asalan. Mereka memantau rest area tertentu secara berkala. Mereka melacak apa yang diangkut di dalam trailer berpendingin. Mereka tahu persis berapa lama seorang pengemudi diwajibkan beristirahat secara hukum. Karena itulah jendela peluang mereka. Sebuah kabin yang kosong di area peristirahatan bukan sekadar truk yang terparkir. Itu adalah undangan terbuka. Sejak seorang pengemudi mengambil alih sebuah trailer bermuatan, kargo itu menjadi tanggung jawab hukum mereka sepenuhnya. Perlengkapan medis, elektronik, makanan beku, produk farmasi. Tidak peduli apa isinya. Jika terjadi sesuatu sementara pengemudi tidur di seberang jalan, rantai tanggung jawab itu berujung langsung pada mereka. Tidur di dalam kabin bukan keputusan soal kenyamanan, ini adalah keputusan soal pengawasan. Pengemudi berada 9 meter dari muatannya, dan kedekatan itulah yang menjadi inti dari segalanya. Inilah bagian yang biasanya dilewatkan begitu saja, padahal bagian inilah yang menghubungkan semua ini langsung dengan kehidupan sehari-hari Anda. Sekotak stroberi yang ada di kulkas Anda di bulan Januari telah menempuh perjalanan sekitar 2.900 km di dalam trailer berpendingin yang dijaga suhunya pada 1 derajat Celcius sepanjang perjalanan. Pengemudi menghabiskan malam kedua perjalanan itu terparkir di sebuah rest area di Oklahoma. Kabin gelap, mesin menyala dengan idle rendah, alarm disetel pukul 5 pagi. Setiap jendela pengiriman Amazon yang menjanjikan paket Anda tiba besok malam dirancang mundur dari siklus riset jam pengemudi. Perangkat lunak logistik tidak hanya melacak posisi truk. Ia melacak kapan jam itu habis. Lahan luas yang kosong di bagian belakang supermarket besar terdekat dari rumah Anda bukan ruang yang terbuang sia-sia. Banyak jaringan retail besar yang mengizinkan parkir truk semalam sebagai bagian dari strategi rantai pasokan yang disengaja. Truk-truk yang terparkir dalam kegelapan di sana seringkali adalah truk yang sama yang akan merapat ke dok bongkar muat 3 jam kemudian dan mengisi rak-rak toko sebelum toko membuka pintunya. Di Amerika Serikat hanya tersedia sekitar 313.000 ruang parkir yang ditunjuk untuk truk. Sementara ada 3,5 juta pengemudi yang aktif di jalanan. Pada malam-malam sibuk, parkir legal sudah penuh sebelum tengah malam. Para pengemudi terpaksa berhenti di bahu jalan masuk tol atau di sudut tersembunyi area parkir toko besar bukan karena mereka mau, melainkan karena jam telah habis dan secara harfiah tidak ada tempat lain yang bisa dituju. Lain kali Anda melintas di depan sebuah kabin tidur yang gelap di tepi jalan, ingatlah bahwa orang yang ada di dalamnya bukanlah seseorang yang tidak mampu membayar kamar hotel. Itu adalah seseorang yang sedang berada 1.400 km dari rumahnya, diwajibkan oleh hukum untuk berada tepat di tempat itu, menjaga muatan yang akan sudah berada di rak toko sebelum Anda bangun pagi. Truk itu tidak benar-benar berhenti, ia hanya beristirahat, lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Itulah sistem di balik hal sederhana yang tidak pernah Anda pikirkan 2 kali.